Nah, ini ringan sekali dan sangat fleksibel, guys. Enak kita jalan, lihat. Nah, juga ringan, guys. Selamat pagi, guys. Bagi Anda yang menyaksikan video ini di pagi hari, selamat siang dan juga selamat malam bagi Anda yang menyaksikan atau yang menonton video ini di malam hari. Baiklah, guys, kali ini kita seperti yang Anda lihat, kenapa saya memakai ini sepatu sebelah ya. Di sini sengaja meskipun di dalam rumah, bukan rumah sebetulnya, ini cuma kos-kosan saja ya, tempat persinggahan. Gua mau kemana gitu, terus kemalaman atau kecapean, nah gua bisa bersinggah dulu atau bermalam atau istirahat sejenak, tidak mesti ada kos-kosan lah. Ya. Kita kembali ke pokok bahasan, bahas sesuatu yang lagi trending atau yang lagi ngetren lah, Sebetulnya di tahun 2020 itu udah mulai tuh 2021. Nah ini di awal tahun 2022, gua mau coba berbagi sama Anda di sana, guys. Bagaimana sih sebetulnya cara memilih sepatu yang bisa dikatakan tidak norak lah ya. Bagaimana caranya ketika kita mau nongkrong, mau main gitu kan, sama kawan-kawan di pantai ataupun di tempat-tempat keramaian. Kalau sekarang lagi tren kafe ya, kafe-kafe tuh. Nah itu mungkin dari beberapa dari rekan-rekan itu ada yang berpikir, gua harus pakai sepatu yang mana nih, kayak gimana nih. Nah, gua aja sering bingung gitu. Gua pakai sepatu yang mana ini, yang kayak gimana. Kenapa gua bingung? Karena nggak punya sepatu satupun, guys. Jadi kenapa bingung? Karena nggak ada sepatunya. Kalau ada ya nggak bingung, tinggal pakai aja kan. Nah, tapi itu bercanda lah, guys ya. Zaman sekarang ini mudah sekali kita bisa online, terutama online lah. Nah, kita kembali ke pemilihan sepatu, guys. Bagaimana caranya kita memilih sepatu yang tepat dan terlihat tidak terlalu norak. Nah, pertama, itu pastikan dulu yang kita beli, sepatu-sepatu itu ori. Ya, banyak merek itu, Nike, Adidas, Converse, Eiger, dan lain-lain. Nggak apa-apa, merek apapun. Yang penting, ori, itu nomor satu. Karena apa? Perbedaan merek-merek sepatu yang ori sama yang KW itu sangat nampak. Meskipun salah satu brand itu sangat bagus terlihatnya, tapi kalau memang itu KW itu kan sangat nampak sekali, guys. Baik dari kerapihan jahitannya, modelnya, bentuknya, apalagi tingkat keawetannya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, di sini ada NB New Balance contohnya. Nah, itu pun kalau memang barang itu ori, itu nggak masalah, guys. Itu sah-sah saja. Langsung saja, guys. Ini sepatu yang gua pakai nih. Nah, sepatu ini banyak peruntukannya, ada buat nongkrong, ada buat sepatu apa. Ini kalau yang sedang gua pakai sekarang ini nih, ini tepatnya buat nongkrong, guys. Nah, nongkrong di mana bebas aja. Mau kita main mungkin ya ke pantai begitu, atau ke kafe, mau siang hari, malam hari, nah ini bisa. Nah, kalau rekan-rekan nyebutnya sepatu ini sneakers ya, atau sepatu better. Sepatu better itu ya gini, mau itu kotor, dekil, itu nggak masalah. Karena ada salah satu kalangan atau satu golongan yang nyebutnya semakin sepatu ini dekil, semakin kotor, atau mungkin juga semakin bau, guys ya, itu semakin keren katanya. Nah, tapi gua nggak termasuk kelompok itu. Ya. Nah, dari pemilihan warna pun, ya itu masing-masing suka-suka hati kita lah ya, guys ya. Untuk merek sendiri, ini sebetulnya sepatu murah, guys. Nggak mahal amat. Paling kisaran 300 ribuan ke atas sedikit lah ya. 300 ribuan ke atas sedikit. Ini ori juga. Ini Crocodile, salah satu merek luar. Dan yang harus hati-hati, ketika kita membeli sebuah sepatu, pastikan dulu kita harus tahu ini lokal atau produk luar. Kenapa bisa gitu?
Karena kalau salah satu produk itu dari dari luar negeri ya, maka kita harus turunkan size-nya, nomornya. Misal, kita biasa pakai nomor 42 kalau gua nih. Pas gitu gua beli salah satu sepatu ini produk luar negeri gitu, brand luar lah. Diproduksinya di luar negeri gitu. Nah, maka harus gua turunin, yaitu jadi nomor 41. Kalau kita tetap pakai 42, maka akan setara dengan 43 yang ada di lokal. Nah, gitu guys. Ini kita bisa pakai kemana-mana dan bahannya sangat ringan guys ya. Ini kaos kaki juga dekil. Tadi biar terlihat gaul gitu guys, makanya nggak apa-apa dekil. Nah, ini ringan sekali. Bobotnya satu sepatu ini kalau gua perkirakan paling nggak nyampe 2 ons. 1 ons saja. Gue juga bingung ini gimana nih cara apa bahannya ini dari apa kok seringan ini gitu. Padahal terlihatnya gede. Kita nanti bisa bandingkan sama yang lain guys. Ini bisa gua sebut sepatu apa sneakers better lah, yang better gitu. Tapi kalaupun gua salah nggak apa-apa, gua sering dengar aja dari kawan-kawan guys ya. Ini satu. Ini gua beli udah lama sebetulnya guys. Ini udah 1 tahun lebih tapi jujur saja belum ada sedikit pun cacat. Baik lecet atau kayak lemnya ngelupas itu nggak ada guys. Sedikit pun gue udah pakai kemana-mana ini guys. Sering kehujanan juga, kepanasan. Tapi ini masih sangat mulus guys. Ini satu guys. Selain itu apa dulu nih? Ini ada beberapa sebetulnya. Kenapa? Seperti yang gue bilang guys, sepatu ini masing-masing peruntukan lah ya. Kalau ini kehajatan ya bisa sih bisa, tapi kurang tepat aja gitu. Nah, ada juga gue pakai yang gue suka, yang gue seneng. Nah ini guys, kalau ini sepatu ini kemana-mana masuk kalau ini guys. Ya kalau untuk seusia gue nih, seusia gue di usia 30 tahunan ya, ini tepat banget. Artinya buat hiking juga gitu kan, ke sedikit pegunungan boleh lah ya, masuk ini satu, atau ke pantai juga kalau kita nginjak kerikil-kerikil gitu bisa. Lalu buat nongkrong juga di tempat keramaian ya tepat juga, tinggal kita mungkin menyesuaikan kostumnya aja ya, artinya celana dan kaosnya seperti apa yang kita pakai. Nah, selain itu kalau kita ada dadakan kita nggak bawa sepatu misalkan di mobil atau di mana, kita nggak bawa buat ganti. Ini bisa tetap, misalkan kita mau ada acara rapat, meeting, workshop, latihan apa misalkan, atau ke hajatan kawan misalkan. Nah ini karena kalau gua bilang ini semi formal bisa juga. Tapi ketika dipakai buat nongkrong, ini bisa diartikan sepatu full nongkrong abis juga. Nah ini enaknya. Dan ini udah gua pakai 2 tahunan lebih karena gua waktu itu beli 2019 awal-awal guys, udah hampir 3 tahun. Cuman lecet-lecet dikit aja, tapi gua pikir ketika kayak gini nih, ini justru menambah kesan kerennya gitu, kesan-kesan bagusnya gitu. Tapi untuk jahitan dan lain-lainnya lem mulus sekali guys, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau ini juga merek luar juga guys, salah satu brand luar, nggak usah gua sebut, guanya rugi ya karena nggak di endorse begitu guys. Lalu ada juga di sini kita lihat ini Eiger. Mungkin dari rekan-rekan banyak yang bertanya-tanya karena ketika kita mendengar Eiger sama satu lagi Ray itu identik dengan hiking, pegunungan ya. Sepatu-sepatu gunung kalau kita mau ya ke daerah-daerah gitulah, jalan-jalan jauh ke daerah-daerah pegunungan, baru yang kita ingat itu Eiger ataupun Ray. Tapi enggak, sebetulnya ada salah satu dua model aja dari Eiger terutama yang gua nemuin guys. Ini bagus sekali. Nah, sorry, gua simpen dulu yang ini. Nah, gua pakai ini juga Eiger. Kalau ini kan bandingannya kayak kalau anak-anak sekarang tuh kalau nongkrong pakai Converse ya, sepatu merek Converse tuh.
Kalau yang orinya di angka 900 sampai 1.300.000. Nah, ada gua pakai salah satu. Nah, ini juga sama, artinya kompetitornya lah, kompetitor Converse itu yang bisa dibilang ini sepatu sneakers juga, guys. Karena memang modelnya seperti ini. Nah, kalau di daerah kita sih masih jarang-jarang lah ya kita nemuin. Nah, ini ringan sekali dan sangat fleksibel, guys. Enak kita jalan, lihat. Nah, juga ringan, guys. Nah, ini paling bedanya berapa ini? Setengah ons paling. Eiger ini sama yang satu ini. Kalau kita ini. Jadi, kalau kita memang ada kan yang apa? Sangat fanatik terhadap salah satu brand, guys. Nah, kita bingung ada nih Eiger. Tapi gue nggak tahu karena gue ngikut-ngikut aja kalau modelnya model apa gue pusing juga mau ngomonginnya, tapi ada namanya. Cuman gue nggak mau baca aja lah. Nah, ini ori ada Eiger juga di bawah. Kalau harganya sih murah sekali nih, guys. Artinya ya nggak sampai 1 jutaan lah. Ya, kalau model-model kayak gini. Nah, jadi kalau bagi kita kaum apa ya namanya milenial, semestinya kita punya beberapa model sepatu lah ya. Minimal ada 4 atau 5 macam lah. Kalau sesekali kita ikut formal juga apa. Nah, ini gue sebentar. Ada ini kalau sesekali nih gue bukan dapat undangan ya, tapi sesekali gue kalau nih sesekali ada acara resmi gitu tuh, gue pengen nonton ya. Kalau diundang enggak lah ya. Kalau diundang. Nah, ini udah 5 tahunan gue pakai. Ini brandnya dari Gats di Bandung kalau nggak salah. Dan kalau salah juga gue nggak tahu. Tapi gue seneng aja dari dulu. Dulu punya banyak gue koleksi dari Gats ini, guys. Ini harganya juga nggak mahal-mahal amat. 400 ribuan lah ya. Atau mungkin 300 berapa gitu. Tapi ini asli, guys. Nggak ada cacat sedikit pun. Cuman ini aja. Kayak mau gundul-gundul gitu ya wajar lah. Udah 5 tahun mungkin gue pakai nih. Gats ini. Ini udah kalau dibersihin dikit nggak harus disemir ini. Cuman disikat-sikat aja ataupun dilap pakai tisu aja ya. Tisu basah juga boleh, guys. Ini nih cukup simpel gitu. Jadi langsung bagus dia. Karena perawatannya sangat simpel. Nah, setelah itu, nah ini yang gue bilang tadi Converse ya, Converse. Gue bingung juga tuh nyebutnya Converse. Yang jelas ya itulah. Nah, ini lagi trending sekarang. Bahkan ini kalau gue sebut sih sepatu sejuta umat ya, guys ya. Gitu. Kalau mobil sih kayak Avanza gitu. Jadi ini nih sepatu sejuta umat. Karena hampir semua orang pakai. Cuman kadang-kadang perbedaannya itu aja yang kita harus hati-hati antara ori dan KW. Nah, kalau ini rekan-rekan juga tahu lah, guys ya. Bagaimana, kapan, saat penggunaannya udah familiar lah. Karena memang tadi sepatu sejuta umat, sepatu sneakers. Nah, kalau ini kaku, gue pikir hanya untuk nongkrong-nongkrong bebas saja kalau ini. Tapi kalau dalam mendesak dibawa ke acara apapun, kayak ketemu kawan-kawan atau apa, sah-sah aja lah ya. Bukan hanya buat nongkrong. Tergantung kita mau kita pakai kemana, sebetulnya sepatu itu boleh-boleh aja, guys. Ya, karena sepatu nggak pernah nolak. Misalkan, mentang-mentang kita pakai sepatu gunung, lalu kita pakai ke pasar, sepatu itu teriak. Nggak bakalan, guys. Gue jamin itu 100% ya. Gue yakin itu. Eiger. Gue sebetulnya ada 3. Nah, ini, guys. Gue pakai Eiger ini udah lama juga, guys. Nah, ini ringan. Ringan juga, guys. Kalau dilihat dari modelnya dan bentuknya, ini kayak berat gitu kelihatannya sepatu ini. Padahal ringan banget, guys, asli.
hampir sama dengan ini. Hampir sama, guys. Ini ya sepatu gunung lah. Tapi gue pakai sering nggak ke gunung, guys. Ke keramaian gitu. Ke kota-kota juga. Keluar kota gue pakai ini biasalah. Dan gak ada yang komplain, dan sepatu ini pun nggak nolak, guys. Nggak teriak. Santai aja. Ini enak banget dipakai. Dan ini juga belum ada lecet-lecet. Kalau kotor-kotor udah nggak apa-apa lah. Udah biasa itu. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini, kalau di brand Eiger kalangan menengah lah ya, untuk tipe sepatu gini, 1 jutaan lah paling. Kalau sepatu ginian. Udah itu peruntukannya. Jadi kalaupun nongkrong, sebetulnya nongkrong keseharian ini kurang tepat, guys. Kelihatannya kayak gimana gitu, terlalu wah sendiri gitu kan. Kalau menggunakan sepatu model gini, mau itu Eiger atau apapun, kan banyak nih yang kayak gini. Tetap aja kurang simple aja kelihatannya. Makanya gue jarang-jarang aja pakai ini. Kalau mau jalan jauh gitu, misalkan mau liburan atau apa, kalau gue sih sebetulnya tiap hari libur, guys. Ya kalau diajak teman-teman liburan yuk, nah gue pakai ini. Dan ada beberapa, kalau ini sepatu ya, kalau rekan-rekan juga tahu lah kalau ini model apaan, bisa untuk volley atau lari. Sebetulnya sneaker itu sepatu lari sih sebetulnya, guys. Kalau dulu awal dibuat, cuman pas makin kesini ya disesuaikan aja jadi sepatu jalan-jalan gitu. Ya awalnya sepatu lari, guys. Kalau ini buat volley juga boleh, buat jogging pagi juga tepat sekali. Ini ringan banget. Kalau ini karena menang brand aja, paling ringan sendiri kalau ini, guys. Ini masih agak berat dikit. Lalu terakhir ada, gue pakai juga Eiger model ginian, guys. Nah ini gue pakai sneakers juga. Kenapa gue senang menggunakan sepatu Eiger ini, yang model gini nih? Gue bingung aja nyebutin modelnya apa. Tapi yang jelas gue merasa safety aja gitu. Merasa safety. Kita betul-betul aman gitu kaki kita, ya. Kalau ada apa-apa, misalkan mau digigit semut apapun, ya nggak bisa lah karena kita pakai sepatu. Jadi terlihat melindungi betul gitu sama kaki kita, guys ya. Dan jangan salah, guys. Sepatu ini jangan dilihat ini sepatu gitu, jangan. Tapi yang pasti sepatu itu pakai dulu aja. Pakai dulu, setelah dipakai baru. Karena yang gue alamin tuh, kita ngeliat sepatu nih, jelek amat kok modelnya seperti itu banget gitu. Tapi pas kita lihat, ternyata bisa jadi yang kita anggap tadinya jelek, justru lebih pantas, lebih mantap, lebih keren dibandingkan sepatu yang awalnya kita lihat bagus. Seperti itu maksudnya. Jadi jangan melihat sepatu itu, dilihatnya saat didiamkan begitu, kita lihat satu-satu, enggak gitu. Pastikan pakai dulu aja. Pakai dulu. Nanti mana yang lebih tepat buat model bentuk kaki kita, betis kita, ada yang panjang pendek seperti itu kan. Terus bentuk tubuh kita juga nanti disesuaikan. Nah, kalau sepatu ini gue belum sebutin tadi. Kalau ini Ventela, beberapa sudah pakai dan koleksi, seperti Dr. Tirta ya, yang sempat viral di zamannya COVID, awal-awal COVID kemarin itu sempat pakai, guys, Ventela ini. Ini produk kita lokalan. Dan ini sudah sangat teruji katanya. Gue baru pakai sekali aja, guys, ini. Dan ketika gue pakai sepatu ini, serasa gue muda banget. Karena memang dari mulai SD dulu, gue nggak sekolah TK, guys ya. Ini udah pakai sepatu begini gue. Jadi kayak semacam kita itu hidup di zaman dulu lagi, serasa kanak-kanak. Itulah kenapa gue punya sepatu ini, beli sepatu ini dulu alasannya, guys. Untuk itu aja, dan melihat juga rekan-rekan di luar sana banyak juga yang pakai model ginian, guys. Nah, untuk sementara itu saja dulu. Kalaupun ada rekan-rekan yang mau ngasih saran, masukan, atau pendapatnya yang berbeda dengan yang
gue bicarakan, guys, itu sah-sah saja. Karena gue sebetulnya ngikut-ngikut aja, nggak terlalu memahami. Yang gue tahu adalah ketika sepatu itu kelihatannya kukuh, bagus, rapih, ya itu bagus. Adapun ketika kita pakai kemana-mana, gue nggak tahu ilmunya soal itu, guys. Gue cuman melihat aja orang-orang pakai gini, oh gue harus pakai ini juga. Seperti itu. Dan pemilihan kaos kaki juga jangan salah, guys. Jangan terlalu panjang dan jangan yang mudah bolong bawahnya lah ya. Ya paling kisaran 30 atau 40 ribu di harga-harga itulah, setara Eiger misal. Seperti itu aja. Nah, secara keseluruhan itu aja sih secara umum yang bisa gue sharing, guys, untuk rekan-rekan. Dan sebetulnya sepatu gue nggak ini masih ada di beberapa tempat, cuman biasa kalau udah rekan pinjam lupa balikin udah nggak ada deh. Nah, nanti kalau memang ada request dari rekan-rekan, silahkan komentar saja di bawah di channelnya Acip Sepengko official ini nih. Nah, nanti kita mencoba, misalkan akan mereview apa yang ada di sekitaran kita aja, guys. Paling itu, terima kasih, guys. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.